Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nia Adilia dengan NIM 66612200138 dari kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis Balai Badan POM Kota Serang. Badan BPOM Kota Serang memiliki visi obat dan makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Serta Badan BPOM Kota Serang memiliki misi yang pertama, meningkatkan kualitas manusia Indonesia, struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing. Yang ketiga, pembangunan yang merata dan berkeadilan. Yang keempat, mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan. Yang kelima, kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa. Yang keenam, penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Yang ketujuh, perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Indonesia. Yang kedelapan, pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif, dan terpercaya. Yang kesembilan, sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan. Selanjutnya, Badan BPOM Kota Serang memiliki tujuan yang salah satunya meningkatnya peran masyarakat dan lintas sektor dalam pengawasan obat dan makanan, dan meningkatnya kapasitas sumber daya manusia terkait pengawasan obat dan makanan. Selanjutnya, Badan BPOM Kota Serang memiliki 9 sasaran, yang salah satunya adalah terwujudnya obat dan makanan yang aman dan bermutu, meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat dan makanan. Selanjutnya ada EVAS, yakni faktor strategis eksternal, di mana ada peluang dari BPOM Kota Serang, yakni pengujian terhadap produk sediaan farmasi yang unggul dengan bobot 0,25, rating 4 dengan skor 1. Yang kedua ada pelayanan publik yang responsif dan cepat dengan bobot 0,34, rating 4, skor 1,36. Yang ketiga ada konsumsi masyarakat yang semakin tinggi terhadap obat dan makanan dengan bobot 0,15, rating 3 dengan skor 0,45. Yang keempat, adanya program nasional atau JKN dan SKN dengan bobot 0,15, rating 3 dengan skor 0,45. Yang kelima, ada sistem mutu dan pengelolaan laboratorium yang baik berupa sertifikat ISO dengan bobot 0,11, rating 3 dengan skor 0,33. Selanjutnya ada ancaman untuk Badan BPOM Kota Serang. Yang pertama ada peredaran obat makanan ilegal dan palsu dengan bobot 0,25, rating 3, skor 0,75. Yang kedua penyalahgunaan obat dan bahan berbahaya dengan bobot 0,16, rating 4, skor 0,64. Yang ketiga ada perubahan pola dan gaya hidup masyarakat dengan bobot 0,14, rating 4, skor 0,56. Yang keempat ada penjualan produk obat dan makanan secara online dengan bobot 0,15, rating 3, skor 0,45. Yang terakhir ada lemahnya penegakan hukum dengan bobot 0,30, rating 4 dengan skor 1,2. Selanjutnya ada IVAS, faktor strategi internal. Yang pertama ada kekuatan, mencakup integritas yang tinggi dengan bobot 0,26, rating 4, skor 1,04. Yang kedua networking yang kuat dengan lintas sektor dengan bobot 0,15, rating 4, skor 0,6. Yang ketiga, pendidikan sumber daya manusia rata-rata tinggi, sarjana sampai pasca sarjana dengan bobot 0,28, rating 3, skor 0,84. Yang keempat, menjalankan fungsi yang holistik mulai dari pelayanan, pembinaan, pengawasan, dan pendidikan dengan bobot 0,17, rating 4 dengan skor 0,68. Yang terakhir ada sistem pengawasan yang komprehensif dengan bobot 0,14, rating 3 dengan skor 0,42. Selanjutnya, dari faktor internal ada kelemahan dari BPOM Kota Serang. Yang pertama, terbatasnya sarana dan prasarana dengan bobot 0,34, rating 3 dengan skor 1,02.
Yang kedua, belum optimal sistem manajemen kerja dengan bobot 0,25, rating 4, skor 1. Yang ketiga, ada kemitraan dengan stakeholder belum optimal dengan bobot 0,15 dengan rating 3, skor 0,45. Yang keempat, tidak adanya undang-undang pengawasan obat dan makanan dengan bobot 0,11, rating 4, skor 0,44. Yang kelima, dukungan sistem IT dalam pengawasan masih kurang dengan bobot 0,15, rating 3 dengan skor 0,45. Selanjutnya ada balance scorecard yang bersumber dari Balai BPOM Kota Serang. Finansial ada APBN yang meliputi rupiah murni dan PNBP senilai 95%. Dukungan dari Public Private Partnership atau PPP, dan Corporate Social Responsibility atau CSR dengan persentase 5%. Kemudian ada stakeholder yang berkontribusi dalam badan BPOM Kota Serang, yakni ada Kementerian Perdagangan dengan persentase 25%, dengan Kementerian Pan-RB dengan persentase 25%, kemudian ada Kementerian Kesehatan dengan persentase 30%, yang terakhir ada Industri Obat dan Makanan dengan persentase 20%. Selanjutnya ada internal, yakni visi dan misi dengan persentase 40%, SOP pegawai dengan 25%. Kemudian ada peraturan kepala Balai BPOM dengan persentase 35%. Yang selanjutnya ada learning and growth. Yang pertama ada penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan obat dan makanan dengan persentase 40%, penguatan kelembagaan organisasi dengan persentase 20%, pelatihan pengolahan pengawasan data dengan persentase 40%. Selanjutnya ada matriks SWOT dapat diketahui dari strength dan opportunities. Kita mendapatkan strategi untuk penguatan pengelolaan SDM, sarana prasarana, infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan efektivitas, efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran. Kemudian ada peningkatan regulatory assistance dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu obat dan makanan, dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing obat dan makanan. Kemudian dari weakness dan opportunities kita mendapatkan strategi peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan. Selanjutnya ada peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan pre-market dan post-market obat dan makanan. Kemudian selanjutnya dari strength dan traits kita mendapatkan strategi penguatan koordinasi pengawasan obat dan makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas terkait. Yang kedua ada weakness dan traits, kita mendapatkan strategi peningkatan akuntabilitas kinerja kualitas kelembagaan pengawasan obat dan makanan. Yang kedua ada peningkatan kapasitas sumber daya manusia BPOM dan pemangku kepentingan. Kemudian ada scoring strategi. Yang pertama dari SO dengan bobot 0,8, rating 5, scoring 0,9. Kemudian yang kedua dengan bobot 0,10, rating 3 dengan scoring 0,3. Dari weakness dan opportunities dengan bobot 0,15, rating 4, scoring 0,16. Yang kedua ada dengan bobot 0,12, rating 3 dengan scoring 0,36. Dari strength dan traits kita mendapatkan bobot 0,20, rating 5, scoring 1. Weakness dan traits kita mendapatkan bobot 0,13, rating 3, scoring 0,39. Yang kedua 0,12, rating 3 dengan scoring 0,36. Dapat dilihat dari kuadran tersebut, Badan BPOM Kota Serang menempati di kuadran 1, yakni untuk membuat strategi agresif, yang dimana Badan BPOM Kota Serang harus memanfaatkan kekuatan dari internal untuk mendapatkan peluang dari eksternal demi mencapai tujuan bersama. Sekian analisa dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.